Awal mula cerita ini dimulai saat kerabatku meninggal dunia. Sebut saja Om Rudi. Om Rudi terkenal baik, suka menolong orang yang kesusahan. Tetapi di balik kebaikannya, Om Rudi juga terkenal akan perbuatan jeleknya. Dia suka minum minuman keras dan suka main wanita. Setiap hari dia selalu saja berganti-ganti wanita. Padahal dia sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Istrinya baik, dia selalu membaur dengan keluarga kami. Dia juga tidak pelit apalagi kepada keponakannya. Melihat kelakuan Om Rudi yang seperti itu, dia hanya diam dan tidak berkomentar. Entah apa yang dipikirkan istrinya, hingga ia menerima semua kelakuan jelek suaminya. Dia juga sering mendatangi dukun. Jika dia tidak suka pada seseorang, dia tidak segan-segan mengguna-guna orang tersebut. Sudah banyak korban, mulai dari pesaing bisnis, orang yang berseteru dengan dia, hingga saudara sendiri. Jika melakukan hal yang dia tidak sukai, dia tidak segan-segan mendatangi dukun dan mengguna-gunai orang tersebut. Suatu hari, Om Rudi tiba-tiba sakit. Entah sakitnya apa. Tiba-tiba dia tidak bisa bergerak dan berbicara. Sudah berobat kemana-mana, tidak ada hasil yang memuaskan. Dokter hanya bilang, Om terkena stroke. Beberapa bulan sebelum Om meninggal, dia suka mengeluarkan cairan hitam di mulutnya dan sangat berbau busuk. Cairan itu tidak henti-hentinya keluar dari mulut Om Rudi. Sampai-sampai orang-orang tidak ada yang mau menjenguk lagi. Dan sampai meninggal dunia, jasad Om Rudi terus-menerus mengeluarkan cairan hitam itu. Dan anehnya lagi, cairan hitam itu tidak hanya keluar dari mulutnya. Semua lubang di tubuhnya mengeluarkan cairan hitam tersebut. Para pelayan dan ustadz pun kebingungan untuk mengkafani jasadnya karena selalu kotor dengan cairan tersebut. Sudah 3 kali ganti, kain kafan tetap saja masih kotor karena cairan hitam tersebut. Akhirnya, Pak Ustadz memutuskan untuk membiarkan kain kafannya kotor. Tidak ada cara lain. Sudah diganti pun, cairan itu akan selalu mengotori kain kafannya. Setelah dikuburkan, tidak ada kejadian aneh lainnya. Semuanya lancar dalam proses penguburan. Tetapi, kejadian seram muncul setelah 3 hari Om Rudi meninggal. Warga di Telur Pocong. Pocong itu suka menampakkan diri ketika warga sedang ronda. Mengetuk-ngetuk pintu warga, menghantui warga dalam mimpi, dan itu pun terjadi kepadaku. Dalam mimpiku, aku dikejar-kejar oleh sosok pocong hitam, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Ikutlah denganku." Sontak, aku terbangun dan menangis. Kejadian itu seperti nyata bagiku. Tak hanya itu saja, teror yang kudapatkan. Pernah di suatu malam, ketika aku akan tidur, aku merasakan hawa yang tidak enak di kamarku. Kutarik selimutku agar aku merasa nyaman. Tapi aku terus saja gelisah dan berguling-guling ke kanan dan ke kiri. Aku memejamkan mataku, berharap agar cepat terlelap. Tetapi saat aku membuka mata, dia ada di hadapanku. Sosok pocong hitam, bermuka hitam, meringis ke hadapanku. Saking aku ketakutan, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya diam, melihat pocong ada di hadapanku. Aku hanya bisa memejamkan mataku, berharap
Aku tertidur dan dia menghilang di hadapanku. Saking warga ketakutan atas teror yang terjadi, warga pun datang menemui istri Om Rudi agar kejadian ini tidak terus-menerus terjadi. Apapun caranya, warga mendesak agar istrinya melakukan tindakan. Dan istrinya pun mendatangi Ustadz untuk minta bantuan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dan Ustadz pun menyampaikan ia tidak bisa menghentikan teror pocong tersebut, hanya saja bisa meredam agar tidak terlalu sering mengganggu warga. Dan sampai saat ini teror pocong hitam itu masih menghantui warga.